Malang, 31 Mei 2025. Tempat di mana aku duduk di kursi ini, meminum secangkir matcha latte sembari merenung dan menikmati suasana pagi yang sunyi. Hai, namaku Laura. Sejak kecil, aku selalu percaya bahwa kata-kata bisa mengubah dunia. Aku menulis setiap malam di kamar kecilku yang penuh kertas berserakan. Bermimpi, suatu hari ceritaku akan sampai ke tangan orang-orang yang membutuhkan. Namun, kadangkala mimpi tak berjalan seperti yang kita bayangkan. Kadang, mimpi justru membawa kita ke tempat yang paling gelap di mana kepercayaan diuji dan keberanian dilahirkan. Ini adalah ceritaku. Wah, keren banget ya si Arga ini. Karya dia udah dikenal banyak orang. Gimana ya caranya aku bisa ada di posisi ini? Tapi kenapa ya dia sekarang jarang banget terbitin buku? Padahal aku udah nunggu banget karya-karya dia. Kenapa sih kita nggak bisa ketemu walaupun kita satu kota? Semoga aja ada kebetulan yang membawa aku ketemu sama si Arga-Arga ini. Ya deh, aku mau lanjut nulis. Halo? Aku di kelas, kenapa? Oh iya, aku lupa. Sumpah aku lupa banget. Bentar, bentar. Tungguin aku siap-siap 5 menit. Sumpah, tungguin ya. Tungguin. Iya, iya, bentar, 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 bentar.
Gimana isi bukunya? Kak Arga ya? Aku udah baca banyak banget buku Kak Arga dan itu semua bagus. Oh iya? Iya, sumpah Kak, keren banget. Aku nggak nyangka. Aku juga sekarang lagi belajar nulis loh Kak. Oh, kamu bisa nulis juga ternyata? Iya, Kakak mau lihat tulisan aku nggak? Boleh sih. Yuk. Serius Kak? Ini Kak. Coba. Gimana Kak tulisan aku? Menurutku ini udah bagus ya, cuman menurutku masih ada lagi yang harus diperbaiki. Kamu mau nggak aku bantuin revisi? Serius Kak? Mau banget. Aku juga sebenarnya pengen banget terbitin buku aku sendiri, tapi aku bingung caranya gimana. Kak Arga beneran mau bantu aku? Oh serius? Kalau gitu aku bisa bantu kamu nih buat terbitin buku kamu. Kamu ada kontak yang bisa aku hubungin nggak? Kamu bisa kirim ke sosial media aku. Ya udah kalau kayak gitu aku tinggal dulu ya. Aku ada urusan lain soalnya di luar. Nah, ini nih anaknya. Kak, kamu dari mana aja sih? Aku dari tadi nyariin kamu. Siapa tuh? Kok bisa ngomong sama siapa? Nak, kamu tahu itu tadi siapa? Itu tadi Argata Sangkara. Argata Sangkara? Iya, Argata Sangkara. Yang penulis itu? Iya, penulis yang yang kamu sering keren ngomongin banget itu? Iya, iya. Oh. Dan tadi aku habis ngobrol sama dia. Kamu ngobrol sama dia? Iya. Terus tadi kalian ngobrolin apa aja? Tadi aku sama Argata ngobrol dan aku kasih naskah aku ke dia dan dia mau bantu review itu. Dia mau bantuin aku buat terbitin buku aku, Nak. Dia mau bantuin aku. Sumpah aku gak nyangka banget hal ini. Kamu yakin? Kamu kasih gitu aja naskah kamu ke dia? Kamu kan baru pertama kali ketemu sama dia. Kok kamu udah sepercaya itu sama dia? Ah udahlah gampang, dia pasti orang baik. Udah ya kita nonton film yuk. Cuma tadi aku udah nonton trailernya dan itu seru banget, sumpah. Kamu suka banget yang di bagian depan? Aku suka banget yang ditabrak mobil. Aku penasaran banget yang pas dia itu kan terjun tuh ya. Habis itu tuh aku penasaran nanti endingnya tuh kayak gimana sih? Bagus juga lukisan. Pakai aja apa kali ya? Coba lihat deh, sini. Ini dari judul. Ini kan judul yang kamu bikin gak sih? Iya. Terus ya, nih tadi aku udah lihat bab-babnya dan ini semua tuh isinya tulisan kamu semua. Dan, tapi kamu lihat deh, kok yang penulisnya by Argata Sangkara ya? Kok bisa? Kenapa? Ini udah diterbitin atas. Ya udah, sekarang kita pulang dulu, kita bawa buku ini, kita lihat di rumah kamu apakah semuanya ini benar-benar persis sama tulisan yang kamu bikin. Oke? Yuk.
Ya kamu sabar dulu, aku juga kesel banget sama nih orang kurang ajar. Aku nih gak orangnya. nyangka banget ya bisa kayak gitu. Aku Kamu juga kalau gak ini beneran nyangka. isi buku aku gimana Nara? Yaudah, kamu sabar dulu, kita lihat di rumah dulu ya, oke? Aduh, kamu tuh gimana sih, Ra? Masa hal-hal sepele kayak gini aja tuh kamu gak bisa kamu pikirin matang-matang sih? Mulai dari sinopsis, judul, terus sama tulisan-tulisannya aja. Ini tuh tulisan kamu banget lagi. Nih, lihat. Dari bab-babnya segala macem itu udah kamu banget. Kamu gimana sih? Kenapa kamu gak cross check dulu, dan kenapa kamu bisa mempercayakan tulisan kamu kasih ke dia dengan seenaknya kayak gitu aja? Kamu gak mikirin ke depannya? Hah? Jangan mentang-mentang dia penulis terkenal, kamu bisa ngasih gitu aja tulisan kamu ke dia. Kamu bisa diem dulu gak bentar? Aku juga pusing. Lihat nih. Ditambah dengan berita-berita yang kayak gini, aku pusing banget. Apa sih? Aku gak tahu. Kok bisa sih informasi penting kayak gini aja kamu kelewatan? Gak tahu, aku kelewat. Aku juga gak tahu sekarang aku harus gimana. Sekarang aku harus bertindak apa? Buku aku dicuri, buku aku diambil. Aduh. Kok dia bisa tahu sih? Ini siapa ya? Kok dia bisa ngechat kamu? Coba aku balas dulu. Coba tanya dia siapa. Oke. Kok dia bisa tahu ya? Aku juga sama kayak kamu, korban dari Arga. Aku udah ngikutin dia dari lama dan ternyata banyak korban dari tipu muslihat Arga. Aku gila sih, sumpah. Sumpah. Selamat malam pemirsa, kembali lagi bersama kami di Berita Utama. Kali ini kami ingin menghadirkan berita mengejutkan di dunia sastra Indonesia. Seorang penulis ternama, Agatha Sangkara, yang dikenal luas lewat karya-karya fiksi populernya, kini tengah menjadi sorotan publik setelah diduga melakukan plagiarisme dan mengambil hak cipta milik orang lain tanpa izin. Pakar sastra yang turut menganalisis kedua karya tersebut menemukan lebih dari 90% kesamaan narasi, karakter, bahkan dialog yang diduga kuat merupakan bentuk penjiplakan. Saat ini, pihak Laura telah mengajukan gugatan hukum atas pelanggaran hak cipta. Halo semua, nama saya Laura, penulis buku Rumah Tanpa Pintu. Hari ini, saya akan berbicara langsung hal yang sangat penting bagi saya kepada seluruh masyarakat luas. Beberapa waktu lalu saya menemukan tentang kisah yang saya tulis dengan sepenuh hati tentang keluarga dan tentang luka, pintu-pintu yang selalu tertutup sudah muncul dalam buku terbaru seorang penulis terkenal, Agatha Sangkara. Saya tahu tema keluarga ini memang sudah sangat universal di kalangan masyarakat. Tapi apa yang saya temukan jauh lebih dari sekedar kemiripan. Buku Rumah Tanpa Pintu saya tulis berdasarkan pengalaman pribadi saya. Di dalamnya ada detail-detail kecil seperti boneka yang saya sembunyikan di lemari tua, surat-surat yang tidak pernah terkirim, bahkan suara-suara pertengkaran yang selalu saya dengar setiap malam. Bahkan nama tokoh dalam buku Agatha Sangkara sama persis seperti apa yang saya buat. Saya akan menjelaskan bagaimana hal ini bisa terjadi. Suatu waktu, saya bertemu dengan Agatha Sangkara di toko buku. Saya memperkenalkan diri sebagai seorang penulis pemula yang karyanya belum pernah dikenal oleh masyarakat. Agatha Sangkara, seorang penulis terkenal,
menawarkan bantuannya kepada saya untuk membantu mempublikasikan tulisan saya dan membantu membenarkan, menganalisis, mempelajari tulisan saya. Awalnya saya adalah seorang yang mengagumi Agatha Sankara. Saya percaya akan niat baiknya membantu saya untuk mempublikasikan tulisan saya. Maka dari itu, saya langsung menyerahkan file asli dari buku Rumah Tanpa Pintu tulisan saya sendiri kepada Agatha Sankara. Namun, kepercayaan saya dihianati. Agatha menerbitkan buku tersebut tanpa sepengetahuan saya. Seluruh cerita pengalaman pribadi saya dituangkan dan diklaim dalam karyanya sendiri. Saya baru tahu ketika buku tersebut sudah beredar luas di toko buku dan di masyarakat luas. Dan saya juga baru tahu setelah buku itu sudah mendapat pujian atas nama Agatha Sankara. Saya sedang tidak ingin mencari sensasi atau popularitas. Saya hanya ingin karya saya menjadi milik saya. Karena itu adalah suara Rumah Tanpa Pintu, suara seorang anak yang tumbuh di keluarga yang retak dan akhirnya berani untuk bersuara, berani untuk menyuarakan demi keadilan. Saya punya bukti. Tulisan asli saya, penerbitan hak cipta, korespondensi dengan penerbit. Saya yakin, saya berani, saya akan memperjuangkan hak saya. Karena saya percaya bahwa kebenaran pasti akan selalu menang. Terima kasih untuk semua orang yang sudah mendukung saya. Saya berharap kebenaran akan segera terungkap. Saya Laura, terima kasih. Dari video tersebut, pihak Laura sudah melakukan gugatan kepada pihak yang berwajib. Jika terbukti bersalah, Arga terancam hukuman pidana sesuai Undang-Undang Hak Cipta, termasuk denda serta pencabutan hak terbit atas karya-karyanya yang telah beredar. Kali ini saya bersama narasumber sekaligus korban dari penipuan Arga dalam Hak Cipta. Bersama Bapak Yordan Simatupang. Terima kasih Pak sudah hadir. Terima kasih Pak Sutisna. Bapak Yordan, Anda menjadi pihak yang dirugikan dalam kasus ini. Bisa dijelaskan apa yang ingin Anda buktikan lewat langkah hukum yang Anda ambil melalui berita ini, Pak? Terima kasih Pak Sutisna atas kehadiran saya di sini. Ya. Yang ingin saya buktikan bukan sekedar karya saya yang dicuri oleh Arga, tetapi saya ingin menunjukkan bahwa hak cipta itu bukan hanya sekedar formalitas saja. Itu adalah perlindungan terhadap kerja keras, waktu, dan ide yang lahir dari penulis. Hal ini tentu saja tidak bisa diambil begitu saja dari orang lain. Maka dari itu saya di sini. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak Yordan atas informasinya. Bangsat.